Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah satu kesyukuran dan kebahagiaan kembali buat kita di sore yang berbahagia ini, tepat di hari Jumat di pertengahan dari bulan Jumadil Akhir, tepatnya di tanggal 16 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Desember tahun 2023 Miladiah. Berjumpa kembali kita di acara yang kita cintai, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah, bunga melati dalam taman, ya nak dipetik katanya di hari pekan. Bagaimana hati tak nyaman karena yang hari ini hadir semuanya gembira-gembira dan hatinya semua aman dan nyaman. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah pemirsa, seperti biasa kita akan membahas topik ataupun tema setiap kita berjumpa di acara yang sangat kita cintai, di acara ngaji bareng di TVRI. Nah, hari ini kita sudah berada di akhir-akhir ataupun di penghujung dari tahun miladiah, tepatnya di tanggal 29 Desember tahun 2023. Lebih kurang hanya tinggal 2 hari lagi, usia kita akan bertambah. Kita akan meninggalkan tahun yang penuh dengan kenangan-kenangan indah, dengan peristiwa-peristiwa, baik dengan diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia tentunya. Nah, seperti biasa, setiap kita akan meninggalkan tahun-tahun yang kita cintai seperti pada tahun yang lalu. Kita akan bermuhasabah, ya, koreksi diri, introspeksi diri. Ya, tentunya kita akan mengenang-enang, melihat, ya. Kemudian kita juga ikut kita melihat-lihat, kemudian mengamati, mengenang-enang apa yang sudah kita perbuat dan apa yang kita dapat selama 1 tahun. Nah, pada pertemuan ngaji bareng di TVRI hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu refleksi akhir tahun. Nah, untuk membahas tema ataupun topik pada sore hari ini sudah hadir di studio bersama kita guru kita, ulama yang kita muliakan, yang tak asing lagi bagi kita warga masyarakat umat Islam Kota Medan dan Sumatera Utara khususnya. Kita akan sapa beliau. Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah lama tak berjumpa kita nih. Ya, tapi kelihatan tetap segar. Ya, pohon rumbia di tepi Paluh, tempat bersarang katanya si burung kutilang. Usia guru kita ini sudah lebih 70 tahun. Tapi alhamdulillah penampilan balik seperti anak lajang dan garang. Tepuk tangan dulu buat Buya kita. Nah, guru kita ini adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah sudah banyak berkiprah di dunia keumatan. Pernah sebagai Ketua Bajis ya, Buya ya. Bajis Sumatera Utara, kemudian juga sebagai dai dan juga sebagai pimpinan salah satu pondok pesantren Al-Azhar Kairo, Al-Azhar Sarif ya, yang berada di Tembung. Pasar 2. Nah, mudah-mudahan insya Allah kalau kita sudah ke pesantren beliau luar biasa ya, kita nggak mau keluar lagi. Baik, nah Bu ya, kita hari ini tidak berdua saja, sudah hadir bersama kita di sini ibu-ibu yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang separuh tua hari ini. Ya. Kita akan sapa dulu yang pertama dari Majelis Taklim Ar-Rahmatul Hidayah Medan Denai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu,
Lagi apa? Siapa kita? Rahmatul Hidayah. Ngaji di mana kita? Di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Ibu-ibu solihah? Yes, Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Rahmatul Hidayah Medan Denai. Menghafalnya berapa bulan, Bu? Baru tadi. Alhamdulillah. Yang berikutnya kita akan sapa dari Majelis Taklim Khairun Nisa Labuhan Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Khairun Nisa Labuhan Deli, tepuk semangat. Semangat. Semangat datang ke TPRI untuk mengaji, mendapat ilmu dan masuk TV. Semoga dapat berkah ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khairun Nisa, oke. TPRI, jaya, jaya, jaya. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini masih tetap semangat 17 Agustus ya, kemerdekaan merah putih ya, Masya Allah. Baik, kita akan sambut berikutnya dari Majelis Taklim Raudatun Nisa Deli Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mam Soleha, siapa kita? MT Raudatun Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Singkat, padat, tepat. Itulah ciri Deli Tua ya. Walaupun jalannya padat ya, Deli Tua nggak pernah mudah. Baik, berikutnya akan kita sambut dari Majelis Taklim Nurul Hasanah, Jalan Amaliun, Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Nurul Hasanah ngaji bareng di TVRI. TVRI jaya di udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ada juga yang dari Singapura ya, Singamaraja, Amaliun, Simpangpuri ya, semua ya. Baik. Nah itulah pemirsa di mana Anda berada, berbagai majelis taklim yang hadir di sore hari ini tentunya menambah semangat dan kesempurnaan di acara ngaji bareng di TVRI. Nah tentunya kami juga berharap kepada pemirsa di mana Anda berada yang ingin berkolaborasi, bergabung bersama kami di acara ngaji bareng TVRI pada sore hari ini dapat menelpon langsung juga di 0811 6100 386 0811 6100 386. Tema ataupun topik kita pada sore ini yaitu refleksi akhir tahun, dan buat ibu-ibu juga yang hadir di studio sore hari ini nanti kita beri kesempatan untuk bertanya tentunya setelah kita nanti mendengarkan paparan pandangan dari guru kita, Ustaz kita Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Nah kita langsung ke materi Bu ya. Alhamdulillah kita sudah hampir mengakhiri tahun 2023. Tentunya setahun selama ini kita banyak peristiwa-peristiwa, tentunya rasa syukur ya kita sudah bisa menikmati setahun penuh 2023. Tentunya kita akan menyongsong 2024 yang akan datang. Nah tentunya
hal-hal apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, ya, hamba yang beriman ketika kita akan mengakhiri satu tahun yang penuh dengan cerita-cerita indah, kemudian ada suka dan duka, kemudian kita songsong tahun berikutnya. Silakan Buya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insana min zakarin wa unsa wa ja'alahum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ngaji bareng pada akhir tahun ini. Kita akan mengaji refleksi akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Surah Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Pasti yang hadir di hadapan saya, kita semua adalah orang yang beriman, ya kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah itu kalau secara kaidah menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau boleh disingkatkan, bertakwa kepada Allah itu adalah memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Asal jangan mengerjakan yang haram, yang dilarang, jadilah itu. Masuk surga lah itu, insya Allah lah itu. Menjadi istri yang solihah lah itu. Amin. Jangan mengerjakan yang haram. Ittaqullah wal takun Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat, menilik, meneliti apa yang telah dia lakukan pada masa yang lalu untuk masa yang akan datang. Untuk masa yang akan datang. Apa yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Wattaqullah, diulang lagi ayat ini. Sesudah kamu lihat, sesudah kamu teliti apa yang dilakukan yang lalu dan apa gunanya, apa manfaat untuk yang akan datang. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha tahu dengan apa yang kamu kerjakan. Ibu-ibu sekalian, pertama saya ingin dulu menanya, apakah ibu-ibu pernah atau sering melihat berita tentang Palestina? Ada? Ada yang senang di sana? Enggak ya, yang susah ya. Pada kematian, dibom, orang kelaparan, di rumah sakit mau berobat, kena bom. Susah kan? Itu adalah orang beriman, Bu. Betul tidak? Itu saudara kita, Bu. Betul tidak?
Nah, kalau dia saudara kita, sebagai seorang yang beriman, hari kita lihat mulai kemarin sampai hari ini apa yang telah kita lakukan untuk Palestina? Doa. Alhamdulillah. Doa saja. Doa dan dana. Ya. Doa dan dana. Tanggal 10 Desember yang lalu, mungkin ibu-ibu ikut, MUI mengumpul orang di Istana Maimun, kumpul duit dapat 1,622 juta. 1 miliar 622 juta lebih terkumpul. Nah kalau itu, karena ibu tadi ijal-ijal, saya ingin mengajak juga ibu-ibu, mari jawab dulu ijal-ijal saya. Kalau saya katakan Palestina, ibu jawab dengan doa merdeka. Kalau saya bilang Palestina, jawabnya merdeka. Kita mulai 3 kali. Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. Kita awali ngaji ini dengan merasakan apa yang dirasakan orang Palestina dan mengharapkan Palestina merdeka. Oke? Baik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada satu ketika di akhir tahun beliau berpidato, berkhutbah. Di antara khutbahnya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Adakan perhitungan terhadap dirimu masing-masing sebelum satu ketika akan ada perhitungan. Kalau proyek dimulai, dilakukan perhitungan kalau sudah selesai proyek. Kalau ibadah, haji, berangkat haji, akan ada perhitungan mabrur atau tidak setelah selesai haji. Kita perhitungannya kapan? Setelah kita berpulang ke rahmatullah. Jadi, jangan masuk surga dulu, jangan minta masuk surga sekarang. Karena kalau sekarang mau minta masuk surga berarti ibu minta bawa paten kali ibu-ibu ini. Nyambung kaji ini kalau gitu kan. Ya kan Bu? Kalau sekarang ibu-ibu menghindar diri dari neraka, tahu-tahu dihindarkan diri oleh Tuhan tapi nanti masuk, apa gunanya? Nggak ada kan? Nah, jadi kalau gitu, kalau refleksi itu, mari lihat yang lalu. Kemudian rasakan yang sekarang baru. Apa gunanya yang sudah ini, manfaatnya untuk masa akan datang. Masa akan datang yang paling jelas, yang sudah pasti adalah Yaumul Ba'si. Hari berbangkit. Hari kiamat. Dan itu pasti. Karena yang tidak boleh diragukan di dunia ini, yang sudah pasti adalah mati. Ada yang meragukan mati? Ada yang meragukan mati? Paling-paling dia selalu bilang, ya umur kita sama, tapi kukira kau duluan dari aku. Oh, kau duluan mati baru aku, kata. Ya umur kita nggak jauh beda, tapi saya belakangan, kau duluan. Itu juga itu. Apa yang lalu? Maka damat lewat yang lalu yang berguna untuk yang akan datang. Itu hari esok. Nggak usah jauh dulu lah. Kalau ibu-ibu sekarang ini belum punya cucu, tapi sudah menikah, apa yang sudah dipersiapkan kalau satu ketika punya cucu? Kalau sekarang ibu-ibu ini baru menikah, belum punya anak, apa yang dipersiapkan kalau satu ketika punya anak? Jangan ada yang berpikir, di situ datang, di situ dihadapi Ustadz. Itu bukan konsep syariah. Di situ datang Yaumul Ba'ts, di situ datang harus berbangkit, baru kita hadapi, nggak bisa lagi. Itulah orang yang banyak menyesal, ya Tuhan, tolong kembalikan aku ke dunia satu hari saja pun. Mana bisa lagi? Suami ibu sendiri yang agak ibu cintai dan sayangi, kalau dia sudah mati, besok datang lagi dia, mau ibu? Hah?
Ya Bu, mau? Aku suamimu kan, katanya. Enggak Bang, sudah selesai. Perikatan kita sudah selesai. Kenapa? Memang sudah masanya seperti itu. Nah, karena itulah carilah apa yang bisa menyambungkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Carilah itu. Nah, maka ada 5 hal yang jangan dilupakan. Kita masuk Islam, kita beragama Islam, kita beriman, ada 5 syariat yang dituju untuk itu, yang dibawa oleh Muhammad SAW. Yang pertama adalah hifzuddin, memelihara agama. Setiap orang ini, bukan Ustadz ini saja, bukan saya aja sebagai ketua MUI yang menjaga agama ini, semua kita. Jangan sampai ada orang yang meremehkan agama Allah di permukaan bumi ini. Jangan. Itu yang pertama. Merendahkan. Makanya MUI begitu tegar, begitu semangat membela Sumatera Utara karena ada orang yang membawa ajaran Muhammad itu Allah. Kita tegak melawan, ke pengadilan kita lawan. Kenapa? Itu bisa merusak akidah umat manusia di Sumatera Utara. Hifzuddin, melihara agama. Kita boleh mengorbankan jiwa kita untuk kepentingan agama. Boleh, namanya syahid. Makanya orang-orang di Palestina itu, dia lebih senang biarlah dia mati daripada disuruh pindah dari Palestina. Nggak mau dia. Mati syahid. Begitu dia mati syahid, nama fotonya pampang di situ besar-besar. Masya Allah. Jamin oleh Allah Subhanahu. Menjaga agama. Ibu-ibu yang memakai hijab seperti ini menjaga agama, Bu. Menjaga agama. Agama siapa? Semua. Bayangkan kalau satu kampung, satu kota, semua orang tak berhijab, tak berjilbab. Tidak tegak agama di situ. Dalam satu kota tidak biasa orang mengucapkan salam lagi. Apalagi dalam satu kota tidak lagi orang berjemaah di masjid. Masya Allah. Min hifzuddin. Makanya mengaji bareng ini termasuk tugas DPRI membesarkan agama. Menghidupkan agama. Maka ibadah ini. Ya, sama Ustadz juga sebagai moderator. Ustadz, ibadah ini kan. Pak Rizal ya? Syarial. Padahal yang kita harapkan tidak 1 menit pun hidup kita tidak dalam keadaan ibadah. Tidak ada hidup kita yang sia-sia yang tidak ibadah. Kalau ibu memasak itu adalah untuk makanan keluarga, itu ibadah. Wah, jadi kalau begitu Ustadz, aku pergi ke pajak karena capek makan lontong ibadah. Iya. Karena kalau nggak makan lontong lemes dia nanti pulang. Takut dia. Baik Buya, kita tahan dulu. Mungkin nanti ada pemirsa juga yang ingin bertanya. Namun kita akan sapa kembali Bu. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nah pemirsa, kita tadi juga sudah mendengar paparan pandangan dari guru kita, Buya Dr. Haji Maratua Simanjuntak, tentang refleksi akhir tahun. Tentunya diangkat dari surah Al-Hasyr ayat 18 tadi. Tanda-tanda orang beriman ada selalu bermuhasabah, kemudian koreksi diri, ya, mengenang-enang peristiwa yang sudah dialami. Kemudian juga salah satu tanda juga adalah mempunyai rasa toleransi yang begitu kuat dengan saudara-saudara seakidah, khususnya saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana, ya, di Palestina. Semoga insya Allah, ya, ini juga bisa menguatkan kita tetap berdonasi, tetap berdoa, ya, buat kita semua warga Sumatera Utara tentunya. Begitu MUI, begitu semangat, ya, mengajak, minta kita untuk tetap ikut dalam membantu merdekanya Palestina. Nah, tentunya kami akan beri kesempatan untuk bertanya, namun kita akan beri sebentar, kita lihat pesan-pesan berikut ini.
Kembali kita ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nah, pemirsa, kembali kami sampaikan bagi Anda yang berada di rumah ataupun mungkin masih di kantor dan dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bersama kami di acara ngaji bareng di TVRI pada sore hari ini, dapat menelepon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Topik ataupun tema kita hari ini adalah refleksi akhir tahun bersama guru kita, ulama kita, Buya Dr. Haji Maratua Simanjuntak yang juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Nah, kita akan buka dan berikan kesempatan buat ibu-ibu yang ada di studio untuk mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Wah, lemas nih, ada yang bertanya? Ya, silahkan ya. Silahkan yang sudah ada. Ya. Boleh dari mana, silakan dari mana boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama. Ya. Nama saya Khairunisa Husain. Saya dari Majelis Taklim Khairunisa Labuhan Deli. Wah, pimpinannya nih ya. Silakan Saya Bu. ingin bertanya Ustadz Maratua, amalan apa untuk kita agar istiqomah dalam melakukan kebaikan, agar kita setiap tahun kita bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup ya. Cukup, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hairunisa dari Hairunisa kan. Ya, Hairunisa. Jadi secara singkat saya teruskan yang tadi. Itu adalah 5. Jadi maqasidus syari itulah sebetulnya amalan yang paling fundamental. Pertama, tidak lepas dari pikiran kita menjaga agama. 1. Yang kedua, kita menjaga diri kita. Hifzun nafs. Diri kita ini harus kita jaga, pelihara diri itu. Dan yang ketiga, hifzul akal. Pelihara akal. Jangan mau mengakal-akali. Akal itu baik, tapi kalau digunakan merusak orang lain namanya mengakal-akali. Jaga akal itu. Yang keempat, hizbun nasal. Jaga keturunan. Keturunan itu bersama dengan suami. Ibu-ibu itu kalau meninggal dunia, ibu suaminya ridho, dalam arti kata bukan senang ibu meninggal, ridho dia tidak ada kesalahan ibu yang terselip di hatinya, surga ibu itu. Amin. Mau Bu? Nah, peliharalah ridhonya suami. Insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah. Maka memang kalau dilihat riwayatnya sampai kita kalau ingin pergi mengunjungi orang tua pun harus izin suami. Nah, itu adab. Yang kelima, hizbul mal. Jaga itu. Kalau kita bisa menjaga agama ini, kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga akal kita bisa menjaga keturunan dan menjaga harta kita. Karena harta itu pun kalau dicuri orang, nggak boleh kita biarkan. Harus cari. Karena itu apa? Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Itu namanya amalan wajib. Nah, kalau dikatakan amalan-amalan apa? Sebetulnya kalau orang sufi, amalan itu dia bilang begini, beramallah walau sedikit tapi mudawamah. Bikin amalmu, bikin zikirmu, bikin. Apa zikir? Ada orang zikir 100, ada orang zikirnya cuma Allah, 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 Allah. Tapi tetap. Ada orang sholat duha, tapi tetap. Bukan hanya lagi susah dia. Biasanya lagi susah sholat duha. Kalau lagi senang, lupa dia. Atau sebaliknya. Mudah-mudahan tiap waktu duha. Intinya yang saya katakan, amalkanlah sesuatu yang sunat, yang tetapi mudawamah. Continue ya. Terima kasih. Ya, berlanjut. Alhamdulillah ya. Kemarin tadi juga dapat izin dari suami ya, minta ya. Baik, izin alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini sudah mengamalkan semua apa yang tadi ditanya insyaallah. Ya, mudah-mudahan insyaallah ya tahun ini lebih baik buat kita semua. Ya, masih ngaji bareng di TVRI? Masih ada yang ingin bertanya?
Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairani, saya dari Majelis Taklim Ar-Rahmatul Hidayah Medan Denai. Saya mau bertanya Ustadz, apa tips bagi kami ibu-ibu untuk mengingatkan keluarga berkualitas sesuai konsep syariah di tengah pergaulan bebas sekarang ini Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa nih Bu ya nih. Ya. Tips ya buat seorang ibu ya untuk menjaga keluarga yang berkualitas. Ya. Ya. Berkeluarga yang berkualitas sebetulnya bisa kalau banyak isi tas. Dan selalu membuat, penelitian yang pernah saya lakukan, perceraian sekarang yang banyak itu karena tas. Kurang isi tas. Nah karena itu bagaimana kita bisa, pertama kan katakan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau dari awal dulu kan itu diingatkan ya. Saya pun asal ada penasihat itu. Waja'alnakum sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana orang supaya bisa sakinah? Nah, salah satu diantaranya adalah diantara suami istri itu harus betul-betul mensyukuri dan sabar. Bagaimana mensyukuri dan sabar? Kalau kebetulan istrinya cantik, syukur dia. Kalau kebetulan suaminya kurang ganteng, syukuri juga. Kenapa? Syukuri. Sabar, betul. Jadi syukur dan sabar. Jadi sekarang pun kalau ada yang seperti itu, Ustadz Maratua sudah bilang, syukur aku. Ya Allah bang, aku syukurlah bang. Kenapa aku syukur? Ya aku syukur abang ganteng. Kalau ada bang, aku sabar bang. Aku sabar karena aku lebih cantik dari abang. Paten itu. Itu baru hati, nyaman di hati. Nyaman di hati. Itu baru berkualitas. Baru yang kedua, ingat bahwa ibu sekalian, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu anak itu adalah amanah. Amanah itu amanah. Kalau kita sudah menjaga amanah itu, berarti kita sudah banyak beribadah, insya Allah berkualitas. Nah, tetapi jangan berkualitasnya tadi hanya melihat tasnya. Nah itu aja. Maka saya katakan hiduplah antara syukur dan sabar. Insya Allah. Terima kasih. Di samping itu Bu ya, barangkali mungkin tadi ada juga dikaitkan dengan pergaulan bebas yang sekarang ini. Mungkin sekarang bisa dengan handphone ya, bisa dunia bisa dilihat semua. Nah ini kan barangkali problem juga nih buat ibu-ibu ya, benar Bu ya, buat bunda-bunda semua. Mungkin yang dipegang sekarang ini yang lebih banyak itu handphone ketimbang Al-Quran ya, ketimbang buku pelajaran. Nah barangkali ini ada tips khusus barangkali Bu ya untuk. Ya karena tadi yang bertanya ini ibu-ibu yang baik-baik, ya memang kalau dikatakan secara umum salah satu yang merusak itu adalah sekarang ini digital, handphone. Karena apa? Karena ada orang yang mencari keuntungan dalam kerusakan moral. Semakin lama ibu menengok gambar-gambar yang tak betul itu, semakin besar untungnya sama dia. Nah karena itu banyak anak-anak juga sekolah sekarang ini tidak berhasil karena ibu belikan handphone. Serba salah memang. Kalau tidak saya belikan Ustadz, nah katanya di sekolah diperlukan handphone. Kata guru kami begitu. Tidak ada handphone saya, tak bisalah kami belajar. Di belajar tahu tidak bisa dikoordinasikan. Nah kadang-kadang bukan hanya anak-anak. Antara suami istri pun sama-sama tempat tidur tapi beda-beda caranya. Dari luar ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
ada penelpon dari luar ini. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sinyal Kita masih sekarang, tunggu Pak, ya dari pemirsa nih yang bergabung bersama kita di sore hari ini. Assalamualaikum. Ya, baik, terputus. Mungkin nanti pemirsa yang tadi menelpon bisa mencoba kembali ya. Kita lanjutkan, Bu ya. Ya, artinya tujuan sakinah mawaddah warahmah itu sajalah yang dipegang Ibu sekalian, dan tidak terpengaruh dengan sistem materialisme sekarang ini. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, tetapi perlu saya ingatkan seperti katakan tadi, di pengadilan agama sekarang Baik, ini izin, Bu, hampir ya. lebih Ini dari sudah bisa tersambung, separuh Bu, ya. itu akibat daripada ekonomi. Izin Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jalan-jalan ke Martubong. Ya. Bisa diulang kembali Pak dengan siapa? Jalan-jalan ke Martubong. Pulang dari Martubong mau pulang ke rumah membawa buah dukun. Alhamdulillah. Petang ini pun bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia bilang? Silakan Pak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Silakan Pak. Ustaz, saya ini Khairul Hamid. Ya Pak Khairul. Kebetulan juga saya anggota MUI dan perjuangan. Silakan Pak Khairul, pertanyaannya. Saya ingin bertanya pada Ustadz. Ya. Kalau di kaji-kaji zaman sekarang katanya kaji kita kan jagalah agama. Jadi kebanyakan orang sekarang bukan agama yang jaganya. Bahkan mengatakan dalam satu agen mengatakan lanjutkan. Satu lagi mari jalankan perubahan-perubahan. Nah, pendapat Ustadz sebagai anggota yang dulunya apa harus kita perbuat? Saya sanksi zaman sekarang ini Ustadz. Tak sama, umur saya sudah 72. Singkat aja Pak Khairul, silakan. Tolong Ustadz jelaskannya sempurna. Ya. Apa yang harus kita perbuat Baik, cukup. kepada anak-anak cucu kita nantinya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini Saya orang ambil ini yang juga terakhir aja lah ya. Apa yang kita perbuat untuk anak-anak cucu kita. Jadi begini Pak Hairul, terutama sekarang ini saya ingin sampaikan ada hadis Rasulullah SAW. Kullu lahmin nabata an haramin pannaru aula bihi. Setiap daging di dalam tubuh anak cucu kita yang dibesarkan dari yang haram, maka api nerakalah yang akan mengajaknya atau yang lebih utama baginya. Maka yang pertama, kepada anak cucu kita sekarang perlu dijaga banyak makanan-makanan yang haram yang tanpa kita sadari. Atau kita sadari, kita beri kepada anak cucu kita. Apakah dia zatnya, atau cara pengolahannya, atau cara mendapatkannya. Kalau dia halal ayam, daging, tapi cara mendapatkannya dicuri, ditipu, dikorupsi, itu haram. Atau pengolahannya tidak betul, penyembelihannya tidak betul, mencuci ayam dengan darah-darahnya tanpa menyiram, kemudian digoreng dan sebagainya, itu tetap haram. Nah, jagalah dia, yang pertama itu. Yang kedua, ibu dan ayahnya tunjukkan kepada anak itu adalah keteladanan. Muhammad Rasulullah SAW memberikan keteladanan. Nah, kita jangan menyuruh anak-anak pergi ke masjid sholat, tapi kita tidak pergi. Jangan ibu-ibu menyuruh anak-anaknya karena memang mau pergi ke madrasah pakai jilbab, tapi dia tidak pakai jilbab.
itu akan protes itu anak. Dari segi makanan, dari segi pakaian. Yang ketiga, dari segi ucapan. Berilah ucapan-ucapan kepada anak cucu kita yang mengarah kepada doa. Yang mengarah kepada doa itu artinya apa? Kalau dia melakukan sesuatu perbuatan, umpamanya dia menggunakan air tanpa menutup kerannya, maka kita katakan, kau bodoh kali, masa begitu nggak tahu? Jangan. Nah, air itu perlu. Nanti kalau mengalir terus, habis dia, apalagi untuk udukmu. Nah, itu cara. Dan jangan selalu banyak melarang. Kita kan kadang-kadang selalu melarang, banyak larangan-larangan kepada anak-anak itu. Semua dilarang. Ini nggak boleh, nggak boleh. Mana yang boleh, Mak? Tetapi Allah kata, ud'u ila sabili rabbik. Mengajak, ajak. Begini caranya, Mak. Begini caranya. Nah, menjadi anak cucu. Jadi, jangan salahkan anak ini. Dalam satu riwayat pernah dikatakan kemungkinan satu ketika nanti akan ada anak yang protes di akhirat. Karena dia mau dimasukkan ke neraka padahal dia tidak merasa pernah mendapat tuntunan dan ajakan terhadap agama. Baik dari ayah maupun ibunya. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Itu antara lain karena waktu kita terbatas. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu ya. Ya, mudah-mudahan Pak Khairul sudah memahami ya. Mudah-mudahan kita juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Baik, masih ngaji bareng di TVRI? Nah, tentunya masih ada yang ingin bertanya, namun kita akan lihat dan saksikan pesan-pesan berikut ini. Masih ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Masya Allah. Nah pemirsa, kita sudah mendengarkan ya pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ada di studio. Kemudian juga tadi ada Pak Khairul dari pemirsa. Nah kami juga masih menunggu dari pemirsa berikutnya. Dan juga nanti dari ibu-ibu yang ada di studio. Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatannya Ustadz. Saya Cut Desi dari Majelis Taklim Raudatun Nisa Deli Tua. Ustadz, ada dua pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sebaiknya kita mengisi kegiatan kita dalam menghadapi pergantian tahun ini Ustadz. Pergantian tahun Masehi ini Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, Buya, bagaimana hukumnya pedagang muslim yang masih menjual produk-produk Israel setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang produk-produk Israel Ustadz. Makasih banyak Ustadz kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali nih Bu ya. Makasih. Ya, menyongsong ya memasuki tahun baru Miladiah, kemudian juga produk-produk ya negara Zionis Israel yang mungkin masih ada di sekitar kita yang kita juga ikut memakainya. Tafadhol Ustaz. Baik. Pertama, terima kasih pertanyaannya. Dalam Al-Quran dikatakan Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Ibu-ibu itu sudah terbiasa mengatakan nyaman di hati. Maka bagaimana supaya hati ini nyaman di akhir tahun? Bagaimana konsepnya Ustaz? Nah, kalau ada yang kurang, cukupkan. Kalau ada yang belum puas, puaskan. Oh itulah rupanya takdir Tuhan. Baru dilakukan zikir. Nah, sebelum saya lupa Ustaz Sarul, saya ajak ini, kita besok, Majelis Ulama mengajak umat Islam di Sumatera Utara, munajat sumut untuk Indonesia damai. Jadi damai ini, ada yang kurang damai sekarang ini kita, apalagi menjelang pemilu ini. Jadi kita akan melakukan zikir mulai jam 8 sampai jam 11 di gelanggang mahasiswa UIN, Jalan Sutomo.
Ya, diperhitungkan dari daftar tadi ya 1000-an insya Allah akan hadir. Dan kita alhamdulillah akan berzikir bersama ulama-ulama yang ada di Sumatera Utara ini. Silakan ibu-ibu hadir bersama-sama kita di sana. Ya, sekaligus mendoakan Indonesia ini damai. Karena sekarang ini agak perlu lebih damai lagi. Nah, itu bisa dilakukan oleh majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim. Nah, jadi saya sering mengajak setiap ada taklim itu kan ceramah, tapi itu dibarengi dengan zikir. Nah, ada zikir, karena zikir itu juga menenteramkan hati kita. Yang pertama. Yang kedua tentang pertanyaan, ini begini ibu sekalian, ini pun ada yang salah paham. Himbauan majelis ulama itu mengatakan supaya kita tidak membantu Israel. Bagaimana membantu Israel? Dengan kita membeli barang-barang atau makanan, minuman, yang minuman itu adalah pendukung Israel, maka kita berarti turut menyumbang kepada Israel. Jadi perlu saya katakan, bukan berarti benda-benda itu haram. Ya. Karena perlakuan kita itu, maka ada batasnya. Kalau suatu ketika doa kita tadi, Palestina merdeka, coba kita ulangi lagi. Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. Palestina Merdeka. Kalau Palestina sudah merdeka, yang halal tadi yang kita boikot itu boleh. Ada pemahaman orang, ini ini sudah menghalalkan, ada labelnya kok malah nggak boleh. Ya, dari segi zatnya, dari segi pengolahannya, dari segi pendapatannya halal, maka dia halal. Tapi karena sekarang ada kaitan dengan perang antara Israel dengan Palestina, maka kita sama dengan kira-kira ibu-ibu lagi bertengkar anaknya dengan sebelah, berantem, anak-anaknya ini, begini kata ayamnya pun udah haram ayammu masuk ke rumahku katanya. Selama bertengkarnya itu. Nah, jadi laksanakan betul. Jadi saya yang biasa pakai produk itu tidak puas kadang-kadang dengan yang lain, tapi karena ibu di rumah pun nggak mau beli lagi, ya terpaksa nggak bisa pakai lah. Pamannya contohnya lah, saya biasanya pakai Lux sabun, nggak bisa pakai sabun cair nggak enak. Tapi sekarang nggak boleh, udah. Nah, mudah-mudahan kita berdoa cepat selesainya Israel ini. Dan mudah-mudahan kita juga sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik sehingga umat kita yang ada di sana juga aman dan tenteram. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Terima kasih juga ibu-ibu yang ada di studio hari ini yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tentunya menambah khasanah kita, khususnya menyikapi tentang kondisi saat ini dan untuk menyongsong akhir tahun. Mudah-mudahan kita insya Allah akan menjadi hamba-hamba yang lebih mantap imannya, kemudian terhindar dari hal-hal yang haram. Ya, kita songsong tahun baru miladiah dengan berikan diri kepada agama seperti himbauan MUI tadi, berzikir, kemudian bermuhasabah ya untuk lebih baik lagi tahun yang akan datang daripada tahun ini. Nah, sudah lebih dari 50 menit kita bersama pemirsa di acara ngaji bareng TPRI hari ini, tentunya banyak faedah-faedah manfaat yang kita dapatkan, dan ini akan kita amalkan untuk 2 hari ke depan untuk menyongsong tahun baru yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian dari pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu-ibu yang hari ini sudah hadir, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Buya juga terima kasih Buya. Insyaallah tetap sehat walafiat ya untuk membawa MUI Sumatera Utara tetap menjadi panutan umat dan menjadi pegangan umat Islam dan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih ya atas segala perhatian. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Kalau dari Mauban salat muatan jalan merayap, andaikan kami hari ini banyak kehilapan, mohonlah kami diberi maaf. Yang cantik lalang ilalah, yang rumput jerami, yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri kami sendiri. Sampai berjumpa kita di tahun depan dalam acara ngaji bareng di TPRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal Baraya.
astaghfirullah